Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam suasana mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak berharap Anda semua dalam keadaan sehat, dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pokok bahasan pada kali ini pada topik fungsi-fungsi manajemen pabrik pakan. Nah, sifat dasar manajemen adalah sangat beragam, mencakup banyak dimensi, aktivitas, dan lembaga. Manajemen berhubungan dengan aktivitas organisasi dan dilaksanakan pada semua level organisasi untuk industri pakan ternak ini ya. Jadi semuanya dan sangat luas, sangat besar mencakupnya. Nah, dan itu harus kita pelajari. Suatu saat Anda bisa saja berkecimpung di industri pakan ternak. Manajemen bukan merupakan suatu yang terpisah atau pengurangan fungsi suatu organisasi, tidak hanya memiliki atau mengelola satu bidang, tetapi juga sangat luas. Sebagai contoh, misalnya ya nanti di pabrik pakan itu ada bidang produksi misalnya. Ada bidang pemasaran, ada keuangan atau personil. Nah, manajemen adalah suatu perpaduan aktivitas di mana aktivitas manajemen mencakup spektrum yang sangat luas bagaimana kita mengelola pabrik pakan tersebut. Sebab dimulai dari bagaimana menentukan arah organisasi di masa depan sampai mengawasi kegiatan untuk mencapai tujuan. Maka dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, manajemen harus difungsikan sepenuhnya pada setiap organisasi tersebut agar kita bisa mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah, dimulai dari apa? Yang jelas, apapun itu aktivitas seorang manajer itu ataupun manajemen, maaf ya, kita harus mulai dari perencanaan atau planning ya. Perencanaan itu merupakan salah satu hal yang penting perlu dibuat dalam rangka mencapai suatu tujuan. Karena seringkali ya pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan tanpa adanya perencanaan. Ya. Di dalam mencapai tujuan itu harus ada perencanaan. Ya. Kesulitan dapat berupa penyimpangan arah daripada tujuan nantinya kalau tidak ada perencanaan. Atau Anda pemborosan atau ada pemborosan modal yang mengakibatkan gagalnya kegiatan dalam mencapai tujuan. Jadi perencanaan itu misalnya Anda pada saat ini sedang merencanakan untuk cepat selesai kuliahnya. Nah ini kan harus kita rencanakan apa nanti kalau sudah tujuannya atau arahnya sudah jelas, sudah kita rencanakan, itu langkah demi langkah itu akan bisa kita lakukan. Nah, perencanaan selalu terkait dengan masa depan. Nah, misalnya Anda masa depannya pengen menjadi atau bekerja di mana, itu kan harus direncanakan. Oh Pak, saya akan bekerja di Pemda. Pak, saya mau bekerja di pabrik pakan. Pak, saya bekerja mau wirausaha. Itu harus kita rencanakan ya, berhubungan dengan masa depan kita. Dan masa depan selalu tidak pasti. Banyak faktor berubah dengan cepat. Oleh karena itu, rencana harus dibuat agar semua tindakan terarah dan terfokus pada tujuan yang hendak kita capai. Nah, perencanaan dibuat harus berdasarkan beberapa sumber antara lain. Yang pertama itu adalah
kebijaksanaan pucuk pimpinan, bahwa perencanaan itu seringkali berasal dari badan-badan ataupun orang-orang yang berhak dan mempunyai wewenang untuk membuat berbagai kebijakan, sebab merekalah pemegang kebijakan. Kemudian yang kedua, dari hasil pengawasan atau dari hasil pengawasan itu biasanya ada evaluasi. Nah, dari hasil pengawasan ini adalah suatu perencanaan akan dibuat atas dasar fakta-fakta maupun data daripada hasil pengawasan suatu kegiatan kerja. Sehingga dengan demikian dibuatlah suatu perencanaan perbaikan maupun penyesuaian ataupun perombakan secara menyeluruh daripada rencana yang telah pernah dilaksanakan. Itu beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang ketiga, kebutuhan masa depan, yaitu suatu perencanaan sengaja dibuat untuk mempersiapkan masa depan yang baik ataupun untuk mencegah hambatan-hambatan dari rintangan guna mengatasi persoalan-persoalan yang timbul. Ya. Yang keempat, penemuan-penemuan baru yang harus kita inovasi, ya, harus kita kreatif, ya, yaitu suatu perencanaan yang dibuat berdasarkan studi faktual ataupun yang terus-menerus maka akan menemukan ide-ide baru, ya, ataupun pendapat baru untuk suatu kegiatan kerja. Jadi ke depan itu harus ada inovasi dengan kondisi menyesuaikan, kita beradaptasi dengan kondisi yang ada supaya perusahaan kita itu tetap bisa bertahan dengan kondisi apapun seperti sekarang, ya, kondisi pandemi. Perusahaan kan harus tetap jalan. Bagaimana upaya kita? Kita harus berinovasi, kita harus kreatif seperti orang berselancar. Walaupun gelombang setinggi apapun, kita harus tetap berselancar dan selamat sampai tujuan, ya. Kemudian yang kelima, prakarsa dari dalam, yaitu suatu planning yang dibuat akibat inisiatif atau usul-usul dari bawahan dari suatu kegiatan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Yang keenam, prakarsa dari luar, yaitu suatu rencana yang dibuat akibat dari saran-saran atau kritik. Kita tidak boleh anti kritik, ya. Jadi kita harus bisa mendengarkan orang dari luar organisasi yang biasanya melihat itu lebih objektif, ya. Ya, sudah barang tentu kita berharap saran atau kritik yang membangun. Perencanaan merupakan tindakan awal dalam aktivitas manajerial pada setiap organisasi. Rencana mengarahkan tujuan organisasi dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapainya. Prosedur itu dapat berupa pengaturan sumber daya dan penetapan atau teknik atau metode. Ya. Nah, kita akan membahas lagi sebetulnya perencanaan yang baik itu seperti apa. Perencanaan yang baik itu mengandung 6 unsur, yaitu what, why, when, where, who, dan how. Ya. Jadi suatu perencanaan yang baik itu harus memberikan jawaban hal apa yang harus kita kerjakan. Kemudian yang berikutnya, mengapa hal tersebut harus dikerjakan? Di mana harus dikerjakan? Siapa yang mengerjakan? Siapa yang harus mengerjakan? Bagaimana cara mengerjakan hal tersebut? Itu adalah yang harus dipikirkan di dalam proses perencanaan. Dari jawaban-jawaban di atas, maka suatu rencana harus membuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah penjelasan dari perincian kegiatan yang dibutuhkannya. Faktor-faktor produksi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut agar apa yang menjadi tujuan organisasi dapat tercapai. Kemudian yang kedua, penjelasan mengapa kegiatan itu harus dikerjakan dan mengapa tujuan yang ditentukan harus tercapai. Itu harus kita jawab, ya. Yang ketiga,
misalnya penjelasan tentang lokasi fisik setiap kegiatan harus dikerjakan sehingga tersedia sebagai atau segala fasilitas yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan itu. Kemudian penjelasan mengenai waktu dimulainya pekerjaan atau dikenal dengan time schedule ya, dan diselesaikannya pekerjaan baik untuk tiap-tiap bagian pekerjaan maupun untuk seluruh pekerja. Di sini harus ditetapkan standar waktu untuk mengerjakan baik bagian pekerjaan maupun untuk keseluruhan pekerjaan tersebut ya. Jadi kita susun time schedule-nya, siapa yang mau mengerjakan, kapan dan di mana ya. Itu setelah itu baru dilakukan. Yang kelima, penjelasan tentang para petugas yang akan mengerjakan pekerjaannya, baik mengenai kuantitas maupun kualitasnya. Yaitu kualifikasi pegawai, keahlian, pengalaman dan sebagainya. Di sini pula harus dijelaskan mengenai authority-nya, responsibility-nya, dan accountability-nya dari masing-masing pegawai tersebut ya. Jadi penjelasan tentang teknik mengerjakan itu supaya nanti tujuan yang ingin kita capai itu bisa terwujud. Oke. Sekarang pada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan-hubungan pekerjaan di antara mereka, dan pemberian lingkungan pekerjaan yang sepatutnya. Kemudian fungsi ini perlu dilakukan untuk mewujudkan struktur organisasi perusahaan, uraian tugas, tiap bidang, wewenang, dan tanggung jawab menjadi lebih jelas, dan penentuan sumber daya manusia dan material yang diperlukan. Yang berikutnya adalah kegiatan dilakukan dalam pengorganisasian dapat mencakup yang pertama adalah menetapkan tugas yang harus dilakukan. Ya, jadi siapa yang menetapkan tugas itu? Ya, pimpinan tentunya ya. Kemudian yang kedua, siapa yang mengerjakan? Ini sudah barang tentu bawahan ya. Bagaimana tugas itu dikelompokkan supaya menjadi sesuatu yang lebih efektif dan efisien kita kelompokkan. Oh, ini bidang produksi, oh ini bidang personalia, oh bidang ini. Kemudian siapa yang melapor? Ya, atau melapor ke siapa? Kemudian yang kelima, di mana keputusan itu harus diambil. Pada tingkatan apa yang keputusan itu? Dia punya tanggung jawab memutuskan itu. Nah, kemudian pengorganisasian merupakan fungsi administrasi yang dapat disimpulkan sebagai kegiatan menyusun struktur dan membentuk hubungan agar diperoleh kesesuaian mencapai tujuan bersama. Kemudian pengorganisasian yang baik memungkinkan semua bagian dapat bekerja dalam keselarasan dan akan menjadi bagian dalam keseluruhan yang tak terpisahkan. Ya, seperti tubuh kita sebetulnya. Tubuh kita atau tubuh manusia itu terorganisasi dengan baik. Kalau salah satu misalnya gigi saja sedang sakit, maka bisa dibayangkan ya kalau sakit gigi itu mempengaruhi yang lain ya. Jadi akan berdampak misalnya lebih sensitif, tidak boleh ini macam-macam ya. Makan tidak bisa padahal makanan itu enak ya. Atau makanan itu sangat disukai tetap aja kalau misalnya sakit gigi menjadi tidak enak semana. Seperti itulah suatu organisasi yang baik itu harus semua lini itu terorganisir dengan baik dan berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya. Unsur pemersatu pertama ya, jadi tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, yang mempersatukan kewenangan yaitu hak dan kekuasaan melakukan sesuatu atas dasar kedudukan yang ditempati.
Yang ketiga, pengetahuan yang dianggap sebagai pemersatu sebagai dasar bagi pengertian dan kesesuaian paham di antara anggota organisasi dan pedoman bagi semuanya. Mengorganisasikan adalah suatu proses mengatur, ya. Kita atur itu organisasi. Kemudian mengalokasikan dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang dan tanggung jawab, dan juga sumber daya di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, ya. Jadi mengorganisasikan itu berarti yang pertama menentukan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, merancang dan mengembangkan kelompok kerja yang berisi orang yang mampu di dalam mengelola organisasi untuk sampai pada tujuan. Yang ketiga, menugaskan seseorang atau kelompok orang dalam suatu tanggung jawab, tugas, dan fungsi tertentu. Yang keempat, itu mendelegasikan wewenang kepada individu yang berhubungan dengan keleluasan melaksanakan tugas. Ya, itu ada delegasi, ada yang memberikan tugas, ada yang merancang, ada yang menentukan. Nah, itu tahapan ya bagaimana pengorganisasian itu harus berjalan, harus berproses dengan baik, ya. Kemudian dalam mengorganisasikan seseorang atau seorang manajer jelas memerlukan kemampuan yang memahami atau untuk memahami sifat pekerjaan atau job specification-nya dan kualifikasi orang yang harus mengisi jabatan tersebut. Dengan demikian, kemampuan menyusun personalia adalah menjadi bagian pengorganisasian. Organisasi merupakan sarana bagi kerjasama yang efektif dan efisien. Hubungan keorganisasian akan berlangsung dengan baik jika didasarkan atas prinsip skalar, prinsip delegasi, prinsip kemutlakan tanggung jawab, prinsip kesatuan perintah, dan juga prinsip tingkatan otoritas, ya. Jadi itu beberapa. Kemudian yang berikutnya adalah pengarahan atau directing, ya, directing. Pengarahan pada dasarnya merupakan fungsi manajemen yang kompleks dan ruang lingkupnya cukup luas serta berhubungan erat dengan sumber daya manusia. Pengarahan merupakan salah satu fungsi terpenting dalam manajemen. Pentingnya pelaksanaan pengarahan didasarkan pada alasan bahwa usaha, perencanaan, dan pengorganisasian bersifat vital, tapi tidak akan ada output konkret yang dihasilkan tanpa adanya implementasi dari aktivitas tersebut yang dilakukan atau diusahakan dan diorganisasikan dalam bentuk atau tindakan atau usaha yang menimbulkan tindakan. Sehingga banyak ahli yang berpendapat pengarahan merupakan fungsi terpenting dalam manajemen. Nah, pengarahan atau directing merupakan hubungan erat antara aspek individual yang timbul dari adanya pengaturan terhadap bawahan untuk dimengerti dan pembagian kerja yang efektif dan efisien. Pada pengertian di atas terdapat penekanan tentang keharusan cara yang tepat digunakan untuk menggerakkan, yaitu dengan cara memotivasi bekerja kepada bawahannya agar mau dan senang melakukan segala aktivitas dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Motivasi sebagai bagian penting dari fungsi pengarahan, karena motivasi merupakan keinginan yang terdapat pada seseorang merangsang untuk melakukan tindakan. Nah, ini motivasi ini yang luar biasa. Kita jadikan kalau kebetulan kita sebagai pimpinan, bagaimana mengelola motivasi ini dengan baik. Jadi orang dengan rela mengerjakan sesuatu dengan sedang hati. Apabila sudah bisa kita kelola dengan baik, orang akan mempunyai produktivitas sangat tinggi.
Jadi dia punya kesadaran, punya sesuatu yang keluar dari dalam hatinya bahwa dia harus bekerja dengan baik, ya. Oke, kita lanjutkan ke pengawasan atau controlling. Setiap organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasinya memerlukan manajemen. Di dalam memfungsikan manajemen diperlukan proses pengawasan atau kegiatan pencapaian tujuan organisasi melalui pengawasan dapat dinamakan sebagai proses manajemen, ya. Kemudian perjalanan menuju tujuan dimonitor, diawasi, dan dinilai supaya tidak melenceng atau keluar jalur. Apabila hal ini terjadi, harus dilakukan upaya mengembalikan kepada arah semula. Kalau sudah melenceng, ya harus kita arahkan sesuai dengan tujuan atau arah yang sesuai. Dari hasil evaluasi dapat dijadikan informasi yang harus menjamin pada aktivitas yang menyimpang tidak terulang kembali. Pengawasan merupakan suatu unsur manajemen untuk melihat apakah segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang digariskan, dan di samping itu merupakan hal yang penting pula untuk menentukan rencana kerja yang akan datang. Oleh karena itu, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang perlu dilakukan oleh setiap pelaksana, terutama yang memegang jabatan pimpinan. Ya, tanpa pengawasan, pimpinan tidak dapat melihat adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang telah digariskan dan juga tidak akan dapat menyusun rencana kerja yang lebih baik sebagai hasil dari pengalaman yang lalu. Ada pendapat George ini, pengawasan dirumuskan ya sebagai controlling adalah atau sebagai suatu usaha untuk meneliti kegiatan yang telah dilaksanakan. Pengawasan berorientasi pada objek yang dituju dan merupakan alat untuk menyuruh orang bekerja menuju sasaran yang ingin dicapai. Pengawasan atau pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan organisasi dapat terselenggara dengan baik. Kemudian pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang akan dicapai, yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksananya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, bagaimana proses pengawasan? Dapat juga melibatkan beberapa elemen, yaitu yang pertama itu menetapkan standar kinerja. Kemudian yang kedua, mengukur kinerjanya. Kemudian yang ketiga, membandingkan unsur kerja dengan standar yang telah ditetapkan. Ya. Kemudian mengambil tindakan korektif saat terdeteksi suatu penyimpangan. Nah, seorang manajer dapat melakukan fungsi pengawasan dengan baik jika mengetahui secara jelas proses pengawasan. Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang akan dicapai, yaitu standar apa yang sedang dilakukan berupa pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana memerlukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Oke, sekian dulu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Tetap patuhi protokol COVID atau pesan mama ya. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.